teknologi pengolahan abon ikan. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan, sumber protein hewani, dan sumber devisa. Dengan 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut, maka Laut Indonesia mempunyai potensi perikanan sebesar 6,26 juta ton per tahun. Bila dilihat dari tingkat pemanfaatan, terutama untuk ikan-ikan non-ekonomis, belum optimal. Hal ini dikarenakan pemanfaatannya masih terbatas dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi segar. Dengan keadaan tersebut, ikan-ikan tidak ditangani dengan baik di kapal, sehingga menyebabkan 20 hingga 30% ikan yang didaratkan bermutu rendah. Dari total produksi tangkapan laut, 61,04% dimanfaatkan dalam bentuk basah, 28,45% dalam bentuk olahan tradisional, dan 10,33% dalam bentuk olahan modern. Sedangkan dari ekspor tahun 2006, Indonesia telah mengekspor ikan sebanyak 926.478 ton atau bernilai 2.103.471 dalam $1.000. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah, baik olahan tradisional maupun modern. Abon merupakan salah satu bentuk diversifikasi olahan tradisional yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat yang menggunakan bahan baku dari daging sapi maupun daging ayam. Dan saat ini mulai dikembangkan abon dengan menggunakan bahan baku ikan. Abon memiliki prospek ekonomi yang baik karena konsumen cukup luas, mulai dari kalangan masyarakat ekonomi bawah sampai pada kalangan masyarakat ekonomi tinggi. Baik masyarakat yang ada di kota maupun di desa, banyak yang menyukai abon. Harga abon bervariasi, tergantung dari bahan baku yang digunakan. Pada prinsipnya, semua jenis ikan dapat digunakan untuk olahan abon ikan, terutama ikan-ikan non-ekonomis, sisa hasil produksi atau byprocess yang berupa tetelan dari proses pengolahan loin dan filet dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah. Pengolahan abon ikan ini merupakan gabungan dari proses pemanasan dan pengeringan, di mana ikan dimasak dengan cara digoreng hingga kadar air menjadi sangat rendah, sehingga abon memiliki daya awet yang cukup lama meskipun disimpan pada suhu ruang. Mutu abon ikan sangat dipengaruhi oleh mutu bahan baku, cara pengolahan, serta nilai gizi yang dikandungnya. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan abon ikan adalah pisau, timbangan, talenan, kompor, panci perebusan, alat pencabik, alat pengepres manual atau hidrolik, alat peniris minyak atau spinner, alat penggorengan manual, mesin penggorengan, alat penutup plastik atau sealer, blender, wadah. Bahan tambahan yang dibutuhkan dalam pembuatan abon ikan adalah tetelan ikan dengan komposisi 100% berat 5.000 gram, bawang merah komposisi 5% berat 250 gram, bawang putih
komposisi 3%, berat 150 gram. Lengkuas, komposisi 2%, berat 100 gram. Ketumbar, komposisi 2%, berat 100 gram. Garam, komposisi 3%, berat 150 gram. Gula, dengan komposisi 20%, berat 1000 gram. Santan pati, komposisi 20%, berat 1000 ml. Minyak goreng, dengan perbandingan komposisi 2:1. MSG, komposisi 2%, berat 100 gram. Daun salam, dengan komposisi dan berat secukupnya. Sereh, dengan komposisi dan berat secukupnya. Proses pengolahan abon ikan. Bahan baku yang digunakan berupa tetelan ikan yang masih segar. Tetelan ikan terlebih dahulu dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Siapkan air dengan perbandingan ikan dan air 1:1. Kemudian tambahkan garam 3%, daun salam dan sereh secukupnya, kemudian rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, baru masukkan tetelan ikan. Perebusan dilakukan selama 20 menit hingga 40 menit atau hingga matang. Setelah matang, daging ikan diangkat kemudian ditiriskan. Kemudian daging ikan dibersihkan dari sereh, daun salam, duri, kulit, dan daging hitam. Setelah itu, baru dapat dilakukan pengepresan, yaitu daging ikan yang telah bersih dibungkus dengan kain kasa, dimasukkan ke dalam alat pengepres manual atau hidrolik untuk mengurangi kadar airnya. Daging ikan yang sudah dipres kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin pencabik daging atau secara manual, dan kemudian daging ikan ditimbang. Selanjutnya, timbang semua bumbu yang akan digunakan, seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, MSG, gula pasir, santan pati, dan garam. Kemudian, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan lengkuas. Bumbu yang telah halus, tambahkan santan pati, gula pasir, garam, MSG, kemudian aduk hingga rata. Baru setelah itu, masukkan daging ikan dan aduk hingga rata. Diamkan campuran tersebut selama 30 menit agar bumbu meresap ke dalam daging ikan.
Proses selanjutnya adalah pemasakan. Masukkan daging ikan yang telah dicampur dengan bumbu ke dalam minyak goreng yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Penggorengan dapat menggunakan mesin penggorengan atau secara manual. Penggorengan secara manual harus dilakukan pengadukan selama proses penggorengan agar tingkat kematangannya seragam. Abon ikan yang telah digoreng segera ditiriskan atau dikeluarkan minyaknya. Dengan menggunakan alat peniris minyak atau spinner agar diperoleh abon ikan yang mempunyai kadar minyak yang cukup rendah. Abon ikan dapat ditambah bawang goreng dengan perbandingan antara abon dan bawang goreng adalah 1:1,5. Sebagai tahap akhir, produk abon ikan dapat langsung dikemas dengan menggunakan kantong plastik dan selanjutnya ditutup rapat dengan alat penutup plastik atau sealer. Skema pengolahan abon ikan. Bahan baku: tetelan daging ikan. Pencucian. Perebusan. Pengepresan. Penghancuran daging. Pencampuran bumbu dengan daging ikan. Penggorengan. Penirisan, pengemasan, produk abon ikan.